gak sih kamu bertanya-tanya kenapa wajah kita beda-beda? Ada yang matanya sipit, ada yang kulitnya sawo matang, dan ada juga yang jago nyanyi padahal orang tuanya enggak. Rahasianya ada pada satu proses luar biasa yang terjadi dalam tubuh kita, yaitu meiosis. Meiosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi saat tubuh kita membuat sel kelamin, yaitu sperma dan sel telur. Bedanya dengan pembelahan biasa yang disebut mitosis, meiosis menghasilkan 4 sel baru, dan setiap sel cuma punya setengah jumlah kromosom, yaitu 23. Kenapa setengah? Supaya pas ketemu jadi 46 lagi deh. Lalu, kenapa sih meiosis itu penting? Jadi, meiosis memastikan setiap makhluk hidup yang berkembang biak secara seksual memiliki jumlah kromosom yang tepat, setengah dari ayah dan setengah lagi dari ibu. Kombinasinya bikin setiap individu itu unik. Ayo kita lihat tahapan meiosis. Jadi yang pertama ada meiosis 1. Di meiosis 1 ada profase 1. Di profase 1, kromosom mulai menebal dan terlihat jelas. Mereka saling mendekat dan bertukar bagian. Proses ini disebut crossing over. Disinilah variasi genetik mulai terbentuk. Selanjutnya yaitu proses metafase 1. Di metafase 1, pasangan kromosom sejajar di tengah sel. Kromosom yang pasangan ini juga bisa disebut sebagai kromosom homolog, yang dimana satu dari ayah dan satu dari ibu, yang telah berpasangan saat profase 1, disebut bivalen atau tetrad. Akan berjajar berpasang-pasangan di tengah sel, yaitu bidang ekuator atau lempeng metafase. Posisinya juga acak, yang mengakibatkan kombinasi genetik yang terbentuk pun sangat beragam. Selanjutnya kita masuk ke anafase 1. Masuk ke anafase 1, pasangan kromosom ditarik ke arah berlawanan oleh benang spindle. Ini menyebabkan kromosom homolog dipisahkan dan ditarik ke arah kutub yang berlawanan. Masing-masing sisi akan membawa satu anggota dari tiap pasangan kromosom. Jumlah kromosom di tiap kutub menjadi setengah dari sel induknya, yaitu haploid. Nah, di telofase 1, 2 nukleus mulai terbentuk. Selanjutnya, sel akan membelah menjadi 2, masing-masing punya setengah jumlah kromosom dari sel awal. Selanjutnya, tahap meiosis 2. Langsung masuk ke profase 2. 2 sel yang terbentuk tadi mulai mempersiapkan pembelahan lagi. Kromosom muncul, benang spindel terbentuk kembali. Pada metafase 2, kromosom-kromosom berjajar rapi di tengah-tengah setiap sel, siap untuk dipisahkan. Pada fase 2, tiap kromosom ditarik terpisah menjadi 2 bagian yang disebut kromatid. Lalu, mereka bergerak menuju kutub yang berlawanan. Akhirnya di telofase 2, masing-masing dari 2 sel tadi membelah lagi. Hasil akhirnya adalah 4 sel baru, masing-masing dengan setengah jumlah kromosom. Jadi, dari satu sel asal, kita dapat 4 sel kelamin yang berbeda satu sama lain secara genetik. Inilah cara tubuh menciptakan keberagaman dalam kehidupan. Ajaib banget ya!